Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maulia. Saya program studi bimbingan konseling Islam semester 7 kelas karyawan. Baik, di sini saya akan membahas tema tentang memperkuat kesadaran multikultural untuk Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia merupakan negara yang akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Keberagaman ini adalah kekuatan yang harus dijaga dan diperkuat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, yaitu visi besar bangsa dengan menyongsong 100 tahun kemerdekaan. Dalam upaya tersebut, kesadaran multikultural menjadi kunci utama agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Jadi, kesadaran multikultural adalah sikap untuk memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada dalam suatu masyarakat yang beragam. Dalam konteks Indonesia, kesadaran ini mencakup penerimaan terhadap keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di seluruh Nusantara. Kemudian, pentingnya kesadaran multikultural dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama, itu menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan cara apa? Dengan cara kesadaran multikultural memperkuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, itu meningkatkan toleransi dan harmonisasi sosial. Nah, toleransi yang tinggi akan menciptakan kehidupan sosial yang harmoni dan juga damai. Kemudian yang ketiga itu ada memperkuat identitas nasional. Nah, memperkuat identitas nasional ini, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budaya dan identitasnya sendiri tanpa harus merasa lebih unggul dari negara atau budaya lain. Jadi kita harus melestarikan budaya kita, contoh seperti jaipongan dan alat tradisional yang lain. Jadi kita jangan terlalu suka sama budaya luar, tapi kita juga harus suka sama budaya dari negara kita sendiri. Kemudian yang keempat itu ada meningkatkan daya saing bangsa. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, kolaborasi dalam berbagai bidang akan semakin kuat. Jadi, kita tahu kalau masyarakat, ras, dan agama di Indonesia ini banyak. Nah, kita itu harus bertoleransi agar apa? Agar daya saing bangsa kita dengan yang lain itu bisa meningkat gitu ya. Kemudian ada lagi strategi memperkuat kesadaran multikultural. Yang pertama itu ada pendidikan multikultural. Jadi pendidikan ini menanamkan nilai-nilai multikultural sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum yang sekarang itu kurikulum merdeka kan. Nah, kurikulum merdeka ini juga menanamkan pendidikan multikultural. Jadi multikultural di sini si anak-anak ini harus mengetahui bangsa-bangsa, agama-agama, ras-ras di Indonesia itu sangat banyak. Agar apa? Agar mereka bisa mentoleransi bahwa walaupun kita satu bangsa tapi berbeda-beda suku. Jadi banyak sukunya dan banyak agamanya. Kemudian yang kedua, itu ada memperkuat peran media dan teknologi. Media harus menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Jadi contoh di YouTube, di Google, atau di TikTok yang sekarang ini lagi rame, kita itu bisa menanamkan multikultural atau menyebarluaskan seperti perbedaan ras, budaya, dan segala macam. Agar apa? Agar kita bisa mentoleransi itu ya. Kita itu walaupun satu bangsa tapi berbeda-beda ras dan agama. Seperti itu. Yang ketiga, mendorong dialog antar budaya. Mengadakan festival budaya, diskusi antar agama, dan program pertukaran budaya. Jadi, walaupun kita itu harus cinta sama bangsa kita, kita juga harus explore keluar. Jadi kita juga harus go internasional. Contoh kita punya jaipong. Nah, negara lain juga harus kita perkenalkan jaipong itu seperti apa, batik itu seperti apa, alat musik tradisional kita itu seperti apa. Kita harus memperkenalkan itu ke negara-negara lain supaya budaya kita itu diterima oleh negara-negara lain. Tapi jangan sampai budaya kita itu diakui oleh negara lain ya, seperti yang sudah-sudah. Jadi kita harus mencintai negara kita, atau kita harus melestarikan budaya-budaya kita. Agar apa? Agar budaya yang sudah ada di negeri kita ini tidak diambil oleh negara-negara lain gitu ya.
Kemudian ada yang terakhir nih, yang terakhir itu membangun kebijakan yang inklusif. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang dibuat memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Jadi, undang-undang, terus undang-undang dasar atau perundang-undangan yang ada di Indonesia ini harus memastikan kebijakannya itu memperkuat keberagaman dan kebersamaan. Jadi jangan hanya belah sebelah seperti undang-undang, misalnya undang-undangnya harus setara semua agama. Jangan hanya mempertimbangkan satu agama saja, tapi semua agama. Kemudian misalnya standar kecantikan Indonesia sebetulnya itu tidak boleh ada. Kenapa? Karena perempuan itu cantik. Ya, ketika ada standar kecantikan tersebut, contohlah misalnya putih. Wanita cantik itu harus putih. Kenapa wanita cantik itu harus putih? Sedangkan ras budaya di kita itu berbeda-beda. Contoh, ada di Papua, walaupun kulit mereka itu tidak terlalu putih, tapi mereka itu manis. Jadi standar kecantikan itu sebetulnya jangan diadakan gitu. Biar apa? Biar kita mentoleransi bahwa ras dan budaya kita itu berbeda-beda, seperti itu. Baik, kesimpulannya, kesadaran multikultural adalah fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dengan memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman Indonesia menjadi salah satu bangsa yang maju. Jadi, pendidikan multikultural ini harus dikembangkan dari sekolah dasar. Agar apa? Agar anak-anak kelak nanti bisa mentoleransi perbedaan ras, perbedaan agama, dan perbedaan suku-suku yang ada di Indonesia. Suku, agama, dan budaya di Indonesia itu sangat amat banyak. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Ya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.